Halo guys, balik lagi di videonya Rani Nurhayati. Di video kali ini agak berbeda dengan videoku yang sebelumnya, karena di video kali ini aku bakal ceritain apa yang salah satu subscriber aku alamin, yang menurutku bisa jadi pelajaran banget buat kita semua, terutama untuk aku pribadi. BTW sebelumnya aku udah izin buat konten ini dan dia sangat tidak keberatan aku share ceritanya. Pertama kali aku tahu ceritanya, jujur aku speechless, karena menurutku hal-hal seperti ini masih sangat tabu untuk dibahas sebenarnya. Tapi intinya di sini kita ambil positifnya aja ya guys. Jangan sampai apa yang dialami terjadi kepada diri kita sendiri. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, jangan lupa subscribe dulu sebelum nonton sampai selesai, oke? Ceritanya dimulai sejak gue SMP. I think itu udah 7-8 tahun yang lalu. Awal-awal SMP gue masih pacaran sama cewek. And then waktu kelas 2 tiba-tiba ada yang ngechat gue gini, "Kamu gay?" Sontak gue heran, cause ya saat itu gue gak tahu gay itu apa. Dan tiba-tiba gue penasaran itu apa, langsung search di Google, muncullah semuanya. Dan saking gue penasaran, gue download salah satu aplikasi dan gue kenal sama cowok di aplikasi tersebut, dan dia gay. Setelah chat panjang lebar, dia ngomong kalau dia gay. Dan saking penasarannya gay itu apa, gue ketemuan sama dia di rumahnya. Di rumahnya kita ngobrol bla 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 soal gay. Dan saat itu gue jadi paham gay itu apa. Dan dia ngajakin aku main. Pasti tahu dong ya. Dan setelah main sama dia, gak tahu kenapa gue makin lama makin suka main sama cowok. Berlanjutlah ke FB. Di FB gue join grup gay. Setelah itu gue kenalan sama banyak cowok, dan jujur gue dari SMP kalau main sama cowok bisa dibilang jarang pakai pengaman. Gue nakal banget saat itu, dan gue gak mau berhubungan sama cowok karena saat itu gue gak yakin kalau di dunia gay gak ada yang tulus. Ya karena pikiran itu gue cuma main doang. Gue nakal, gonta-ganti pasangan dari SMP kelas 2 sampai gue lulus SMA. Tapi ada suatu kejadian yang gak bisa gue lupain sampai sekarang. Waktu kelas 2 SMA, gue ketahuan sama keluarga kalau gue ternyata gay. Dan di situ semua terjadi. Gue disuruh berhenti sekolah, gue diceramahin abis-abisan. Sampai akhirnya tengah malam, gue packing baju-baju gue, terus gue kabur ke rumah temen. Gue ninggalin surat yang isinya kurang lebih begini. Aku gak mau terlahir seperti ini. Aku juga pengen hidup kayak orang lain. Tapi apa? Satupun gak ada yang peduli. Balik lagi ke ceritanya, aku samarin di sini kotanya jadi Jakarta ya. Di Jakarta gue tetap gak bisa berubah, walaupun keluarga udah tahu gue gay dan udah percaya kalau gue udah berubah, tapi gue masih berlanjut di dunia itu. Dan setelah 2 minggu di Jakarta, gue download aplikasi lagi. Disitulah awal mulanya gue kenal sama cowok yang sayang, tulus, dan serius. Pikiran gue soal gay itu gak ada yang serius dan tulus pun berubah. Dia baik banget, sayang banget sama gue. Setiap dia nanya udah makan belum, terus gue jawab belum, dia pasti langsung ke rumah, atau waktu dia kerja, dia pasti langsung nyempetin buat transfer uang buat beli makan. Setiap hari banget. Di situ gue mikir, gila ya, kok bisa ada orang yang sayang sama gue. Gue dikenalin sama teman-temannya, bosnya, dan keluarganya. BTW orang-orang terdekatnya udah pada tahu kalau dia gay. Nah intinya di situ gue ngejalanin hubungan sama dia 1 tahun kurang lebih lamanya. Dan setelah beberapa bulan gue mulai capek. Gue pura-pura bahagia karena ada beberapa hal yang terjadi di hubungan gue. Intinya ternyata dia ngejalanin hubungan bukan cuma sama gue aja, tapi dengan yang lain juga gitu. Jadi gue memutuskan untuk ninggalin dia gitu. Aneh sih, di saat gue nyoba buat ngejauh dari hidup dia, tiba-tiba kayak ada suara-suara gitu yang nyuruh gue buat cek. Pas cek, gue gak yakin gue positif. Soalnya gue baik-baik aja, normal-normal aja. Pas dipanggil, gue shock. Gue positif. Gue gak tahu mau gimana lagi. Gue pengen mati saat itu. Gue di rumah cuma diam selama 4 hari. Sampai akhirnya gue kenal sama pendamping. Terus dia ngajak ke RSUD. Intinya sampai sekarang gue gak tahu gue nular dari siapa. Gue akuin, dari SMP gue udah nakal, icip sana icip sini. Tapi sekarang gue gak mentingin soal itu lagi.
Alhamdulillah udah jalan 8 bulan, gue minum obat, semua gue lakuin. Capek, iya, depresi banget. Saat itu gue terus-terusan nyalahin diri gue sendiri. Aku gak mau terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Depresi akibat obat yang setiap hari aku minum, putus asa, aku gak mau nyerah gitu aja. Aku mengakui semua ini terjadi karena kesalahanku sendiri, dan aku harus terima sebesar apapun resikonya. Aku menganggap ini adalah teguran dari Tuhan karena aku sudah melampaui batas. Buat kalian yang menonton ini, apapun yang terjadi sama kalian, kesalahan sebesar apapun yang kalian lakukan, semua itu wajar. Manusia gak ada yang sempurna. Aku pun begitu. Semua ini terjadi kepadaku karena banyak faktor. Salah satunya adalah keluarga. Ibuku yang meninggal ketika aku umur 5 tahun, dan ayahku yang sama sekali tidak peduli kepadaku. Tapi satu hal, aku tidak pernah menyalahkan mereka atas apa yang aku alami sekarang. Semua ini pure aku yang tidak bisa mengontrol diriku. Tuhan masih sayang kepadaku, dan satu hal yang paling penting, berubah atau tidaknya seseorang, tergantung seseorang tersebut. Jika kita masih mencintai diri kita harus memperbaiki diri. Jika kita masih melakukannya, coba renungkan, mau kapan berubahnya. Jangan tunggu detik-detik hari kiamat baru kita berubah, karena kita nggak tahu sampai kapan umur kita di dunia. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir, kita nggak pernah tahu. Doakan aku ya guys, semoga semuanya selalu berjalan dengan lancar dan aku mendapat keajaiban dari Tuhan agar diberikan kesembuhan. Aku tidak akan pernah menyerah untuk berusaha. Kalian juga ya.